Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi sharing and maintaining dokumen. Langkah awal yang tentunya harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah sudah membuka Microsoft Word, kita masuk ke poin 1.1, yaitu apply different view to a document. Dalam poin pertama ini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang switching view. Dalam Word, kalian bisa menampilkan dokumen ke dalam beberapa view atau pandangan, yaitu print layout view atau yang biasa kita gunakan. Ada juga full screen reading view, web layout view, outline view, dan draft view. Untuk mengganti view atau pandangan kita terhadap suatu dokumen adalah dengan pergi ke tab view, ada di sini. Di dalam dokumen view group, di situ dapat kalian pilih mana yang akan kalian pakai. Nah, di sini nih. Misalnya full screen reading, dapat juga web layout, outline, bahkan draft pun ada di situ. Atau juga kalian bisa mengganti view-nya dengan pergi ke sudut kanan bawah dalam view shortcut toolbar yang ada di sini. Di situ juga ada full screen reading, web layout, outline, bahkan draft pun ada di situ. Itu gunanya untuk mempermudah kita dalam mengganti view-view atau pandangan kita terhadap suatu dokumen. Yang kedua adalah working in print layout view. Untuk menyembunyikan atau menampilkan jarak antara lembar-lembar dalam print layout view adalah dengan cara arahkan pointer di antara celah kedua halaman ini. Ketika pointernya berubah menjadi dua anak panah yang menghadap ke atas dan ke bawah, kita double klik untuk menampilkan space antara kedua halaman ini. Dan untuk menyembunyikannya adalah dengan double klik lagi ke antara celah ini. Untuk menampilkan thumbnails dari halaman adalah pergi ke tab view. Dalam show group ini kita pilih navigation pane box. Ketika sudah berada dalam navigation pane box, kita klik browse page tab untuk melihat thumbnails dari halaman. Yang ketiga adalah working in full screen reading view. Dalam full screen reading view ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu dokumen management tools, navigation button, view option, dan close. Dalam dokumen management tools terdapat beberapa fitur, yaitu save, print preview, tools, mini translator, text highlight color, dan insert comment. Dan pada navigation button gunanya untuk memindahkan ke halaman sebelumnya, bahkan ke halaman berikutnya. Dan yang di tengah-tengah ini itu untuk melompat ke halaman yang sudah pernah kita baca. Bisa juga ke halaman 6, bahkan ke halaman 10, atau ke halaman yang paling jauh kita baca juga bisa. Kita balik lagi ke halaman yang pertama dan ke halaman yang terakhir. Dan untuk view option di sini gunanya untuk meningkatkan ukuran teks atau menambah ukuran teks, dapat juga menurunkan ukuran teks. Kita juga di sini dapat memilih option yang hanya untuk menampilkan satu halaman juga bisa,
dan juga untuk menampilkan dua halaman pun bisa seperti ini. Dan gunanya close ini untuk kembali ke view yang sebelumnya atau keluar dari full screen reading view. Selanjutnya adalah working in outline view. Untuk menampilkan dan menyembunyikan gaya margin dalam outline view ini, kita pergi ke menu file. Ketika dalam menu file kita pilih option atau word option. Di dalam word option ini kita pilih advance, lalu kita cari namanya display. Kita ketikkan 0,5 pada box style area pane within draft and outline view. Sini kita ketikkan 0,5 atau 0.5, lalu kita oke. Sini dapat terlihat bahwa gayanya itu normal. Dan untuk menyembunyikannya lagi adalah sama juga, pergi ke file, option atau word option, kita ke advance, lalu kembalikan seperti semula, yaitu 0, lalu kita oke. Dia akan kembali seperti semula. Untuk mengespan atau mengkolaps ialah dengan cara klik 2 kali pada simbol yang berbentuk tambah ini. Klik 2 kali di sini. Itu untuk expand dan collapse. Bisa juga di sini. Expand dan collapse. Lalu untuk simbol yang ini untuk ini berguna untuk menaikkan dan menurunkan item yang kita gunakan. Seperti ini untuk menaikkan dan untuk menurunkan. Dan juga ada anak panah yang menghadap ke kiri dan ke kanan. Untuk yang menghadap ke kanan itu demote, dan yang ke kiri itu promote. Promote untuk menaikkan level dan demote untuk menurunkan level. Yang keempat adalah working in draft view. Untuk menampilkan margin atau gaya margin dalam draft view adalah sama seperti yang kita lakukan dalam outline view tadi. Kita pergi ke menu file, kita option atau word option, kita ke advance, lalu pergi juga ke style area pane tadi, kita ketikkan 0.5, lalu kita klik OK. Juga dapat gayanya itu normal sini. Untuk menyembunyikannya kembali yaitu pergi juga ke option, ke advance, lalu ketikkan menjadi 0 kembali. Kita oke. Dan garis ini yang ada titik-titiknya ini merupakan indikator page break atau jarak, yang merupakan jarak dari kedua halaman tersebut. Selanjutnya adalah modifying the program window. Untuk menampilkan atau menyembunyikan ruler yang berada di atas ini, itu adalah dengan cara kita klik button yang bernama view ruler ini, yang berada di kanan ini. Ketika kita mengkliknya, dia akan terhide atau disembunyikan. Ketika kita klik kembali, dia akan muncul kembali. Lalu untuk ruler vertikal ini,
Kita juga bisa menyembunyikan atau menampilkannya dengan cara kita pergi ke advance, dengan cara kita pergi ke file, ke option, lalu kita pergi ke advance dan cari display. Kita jangan centang yang show vertical scroll bar. Jika kita tidak mencentangnya, kita klik OK, dia akan hilang. Lalu untuk menampilkannya kembali, sama juga kita pergi ke option atau word option, kita ke advance, lalu centang kembali untuk bisa menampilkannya. Untuk menampilkan atau menyembunyikan grid lines, kita pergi ke tab view, kita centang grid line box ini sehingga dia bisa menampilkan grid lines. Dan juga kita tidak mencentangnya, dia akan hilang. Lalu untuk menampilkan hidden karakter atau format yang disembunyikan itu dengan cara kita pergi ke menu home, pada grup paragraf grup, kita klik yang tombol ini yang show atau hide simbol. Jika kita mengkliknya, dia akan timbul seperti ini. Jika kita mengaktifkan, dia akan hilang. Selanjutnya adalah magnifying document content. Untuk men-zoom in dan zoom out pada Microsoft Word ini adalah dengan cara kita pergi ke sudut kanan bawah ini. Ketika kita drag dia ke arah yang memiliki simbol kurang itu, dia akan zoom out seperti ini. Nah, untuk zoom in, kita pergi ke arah yang bersamaan dengan simbol tambah ini ya untuk zoom in. Lalu untuk mengaturnya lebih spesifik lagi, kita pergi ke zoom box yang terletak di angka ini, yang zoom level ini. Kita klik, kita bisa aturnya di sini juga bisa. Untuk lebih spesifiknya lagi, kita bisa ke zoom to 200, 100, dan 75 juga ada di sini. Lalu lihat opsi many page untuk menampilkan halaman-halaman yang sebanyak ini. Kita juga bisa mengaturnya di view. Kalau kita pergi ke zoom group ini, kita bisa mengaturnya menjadi 100%, dia kembali seperti semula. Dia bisa one page ataupun dot page seperti ini. Dan ini pakai width untuk menzoom apa yang ingin kita lihat secara lebih jelas lagi. Selanjutnya adalah splitting a document window. Cara untuk men-split dokumen pada MS Word adalah dengan cara kita drag split bar ini ke bawah sehingga dia muncullah ini split barnya. Dan untuk mengembalikannya seperti semula, kita drag lagi ke atas sehingga dia akan kembali seperti semula. Atau bisa juga kita pergi ke menu view, lalu kita tambahkan di sini split. Dan untuk menghapusnya kembali, kita remove split. Selanjutnya adalah display multiple program Windows. Dengan cara kita pergi ke tab view, kita pada
window group, kita klik new window untuk membuka window yang baru. Setelah itu kita kembali lagi ke view, lalu kita pilih view side by side sehingga dia bisa kaitan. Ketika kita ingin menambah window lagi, kita klik new window. Lalu sini kita kurang memilih apakah dia hanya satu atau dua. Kita bisa kaitkan satu sama lain. Misalkan dia dengan 3 dengan 2, 2 dengan 1, bahkan 1 dan 3 juga bisa. Kita masuk ke poin 1.2, apply protection to a document. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah marking dokumen sebagai final, sehingga dokumen tersebut tidak bisa diedit lagi. Caranya adalah dengan kita pergi ke menu file, lalu kita ke info, lalu kita pergi ke permission. Di sini kita klik yang protect dokumen ini, lalu kita klik mark as final. Ketika muncul seperti ini, Microsoft Word, this document will be marked as final and then save. Kita klik OK. Sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah final. Lalu kita klik OK lagi. Lalu untuk menambahkan password, kita sama juga, kita pergi ke file, kita ke info, lalu kita encrypt with password, lalu kita klik, kita ketikkan password yang ingin kita masuki, misalnya example. Oke, example. Oke lagi. As final. Oke. Ketika kita akan membukanya lagi, dia akan keluar sebagai password. Kita harus memasukkan password agar bisa masuk lagi. Nah, seperti ini, ya, kita ketikkan lagi password yang kita masuki tadi, dan dia akan terbuka. Dan jika sudah muncul seperti ini berarti dokumen tersebut sudah final dan tidak bisa diedit lagi. Selanjutnya adalah poin 1.3, yaitu manage document version. Yaitu kita pergi ke file, sama juga kita pergi ke info. Sini kita pergi ke manage version. Itu kita bisa recover unsaved document. Unsaved file sudah akan terdapat di sini. Jika kita mempunyai versi yang sebelumnya dari file ini, kita bisa recover. Terdapat juga di sini dari size-nya, berapa jumlah halamannya, bahkan berapa jumlah dari kata-kata yang ada dalam dokumen tersebut. Selanjutnya poin 1.4, yaitu share dokumen. Caranya adalah dengan kita pergi ke file, lalu kita pergi ke save and send. Di sini kita dapat memilih kirim sebagai email, kita juga dapat memilih simpan dalam web, juga bisa save to SharePoint, dan juga bisa sebagai
blog post. Di send using email kita juga bisa kirim sebagai attachment, kita bisa kirim sebagai PDF, XPS, bahkan fax. Selanjutnya adalah poin 1.5, yaitu save a document. Cara kita untuk menyimpan suatu dokumen adalah dengan cara kita pergi ke menu file. Kita bisa save menggunakan yang save maupun yang save as. Ketika kita pertama kali menyimpan suatu dokumen, dia akan muncul seperti ini. Terdapat file name, bahkan save as type. Pada file name ini kita ketikkan judul atau titel yang akan kita gunakan sebagai nama pada dokumen tersebut. Sekarang ini. Dan save as type-nya itu ialah untuk menyimpan suatu dokumen berdasarkan formatnya. Kita bisa pilih sebagai Word dokumen, kita bisa pilih sebagai Word template, sebagai PDF juga bisa, ada web page, plain text, dan rich text format ada di sini. Jika kita sudah selesai memilih apa yang kita inginkan, kita klik save. Yang terakhir adalah poin 1.6, yaitu apply a template to a document. Cara untuk menerapkan suatu template pada dokumen adalah dengan cara kita pergi ke file. Pada opsi file kita pilih new. Setelah masuk ke opsi new, kita pergi ke my template. Jika sudah ada template atau kalian sudah mendownload template pada komputer ataupun laptop kalian bisa memilih apapun template yang akan kalian gunakan. Ketika kalian mengklik template yang sudah kalian pilih, maka template tersebut akan otomatis diterapkan. Oke, begitu saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kiranya video ini dapat membantu rekan-rekan dalam membuat tugas dalam Microsoft Word. Terima kasih, selamat siang, pagi, sore, malam.